Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali tentunya di channel dari Gagal Sarjana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah di bagian pendapatan ya. Jadi untuk pendapatan ditahan apakah masih bisa dibayarkan? Jawabannya di sini masih, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita masuk terlebih dahulu ke dalam Facebook seperti ini. Nah, di sini ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan monetisasi, maka nanti otomatis untuk video kita ya itu yang memenuhi syarat nanti bisa mendapatkan penghasilan. Sebagai contoh di sini bisa kita masuk ke bagian monetisasi di bagian dari Facebook. Nah, di sini bisa kita masuk ke bagian monetisasi seperti ini, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya adalah pendapatan kita. Contohnya di sini ada 0,10 dolar ya. Kemudian untuk melihat pembayaran ataupun transaksi pendapatan kita di Facebook, kita bisa masuk ke bagian menu pembayaran. Di sini bisa kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Nah, setelah kita scroll ke bawah, maka nanti otomatis untuk penghasilan kita per bulan ya, maka akan dari monetisasi ini akan pindah ke bagian menu pembayaran, di mana nanti siap dibayarkan jika sudah memenuhi syarat. Nah, apa sih syarat untuk pembayaran di minimal pembayaran untuk di Facebook ini? Jadi syarat yang pertama ya, jika untuk kita menggunakan metode pembayaran via rekening bank, maka harus menunggu sekitar 100 dolar ya. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan metode pembayaran menggunakan PayPal, maka harus menunggu sekitar 25 dolar. Nah, di sini bisa kita masuk ke bagian pembayaran seperti ini. Nah, di sini ada 0,10 dolar. Kemudian teman-teman bisa cek di bagian transaksi seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada statusnya diproses, ada juga statusnya ditahan seperti ini. Dan salah satu ya, pendapatan ditahan ini karena untuk penghasilan kita itu belum sampai sekitar 100 dolar jika kita menggunakan metode pembayaran via rekening bank. Dan jika kita menggunakan via pembayaran PayPal, maka otomatis di sini belum sampai 25 dolar ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi apakah pembayaran ditahan ini masih bisa dibayarkan? Jawabannya masih, teman-teman ya, asalkan tidak adanya pelanggaran ya. Jadi seperti itu. Jadi jika di akun teman-teman masih ada pelanggaran yang belum terselesaikan, maka biasanya status ditahan itu bisa menjadi status tidak dibayar ya. Jadi untuk informasi apakah pendapatan ditahan itu masih bisa dibayarkan? Jadi masih bisa ya, kecuali nanti statusnya tidak dibayar. Jika statusnya tidak dibayar, itu artinya untuk konten kita itu ada yang bermasalah, teman-teman ya. Nah, untuk mengetahuinya nanti teman-teman tinggal masuk saja di bagian kotak masuk dukungan ya. Nah, untuk mengetahuinya nanti teman-teman tinggal masuk saja di bagian pusat dukungan ataupun kotak masuk dukungan seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal masuk saja di bagian kotak masuk dukungan, dan di sini jika ada peringatan ya ataupun ada video yang melanggar, maka disinilah tempat biasanya penyebab dari pembayaran kita tidak dibayarkan karena ada video yang melanggar hak cipta ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, dan ini sesuai dari informasi Facebooknya. Jika konten kita masih terkena pelanggaran tentang hak cipta, maka biasanya untuk pembayaran akan ditahan bahkan tidak dibayar ya jika tidak diselesaikan. Jadi seperti itu. Jadi termasuk pembayaran Instagram dan juga Facebook ini sama ya. Jadi kalau statusnya masih ditahan ya, itu sebenarnya masih bisa dibayar, hanya saja harus mendapatkan untuk minimal pembayaran di Facebook. Untuk menggunakan metode PayPal ya, itu 25 dolar sudah bisa dibayar. Jika kita menggunakan via rekening bank, maka wajib menunggu sekitar 100 dolar. Jadi apakah untuk pembayaran masih ditahan di Facebook ini masih bisa dibayarkan? Jawabannya masih ya, kecuali jika statusnya tidak dibayar. Jika statusnya tidak dibayar ya, itu artinya akun kita itu ada yang bermasalah. Nah, untuk mengetahui lebih jelas di sini ada, kita masuk ke bagian Google Chrome. Nah, di sini tentang pusat bantuan dari Facebook, mengapa pendapatan Facebook dan Instagram ditahan. Yang pertama di sini teman-teman bisa perhatikan. Terkadang pendapatan yang Anda kumpulkan dari iklan stream di Facebook dan Instagram bisa ditahan. Biasanya hal ini terjadi karena klaim hak cipta atas konten di video Anda yang belum terselesaikan. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi jika sudah mencapai 100 dolar ya, kemudian statusnya masih ditahan, artinya di sini video kita itu masih ada masalahnya ya. Tapi ketika untuk akun kita belum menerima pembayaran ataupun belum sampai mencukupi ambang batas minimal pembayaran
ya, itu artinya berarti masih bisa dibayar ya. Jika sudah $25 misalkan, sudah $25. Kemudian kok belum dibayar ya. Nah, ini biasanya ada pelanggaran. Padahal kan jika kita menggunakan PayPal itu $25 sudah bisa ditransfer ya. Ketika kita menggunakan rekening bank itu $100 itu sudah bisa ditransfer ya. Tetapi ketika kita sudah mencapai ambang batas minimal pembayaran di Facebook, misalkan sudah mencapai sekitar $25 ya. Kemudian jika menggunakan via bank sudah mencapai sekitar $100. Tapi di bulan berikutnya statusnya masih ditahan ya. Nah, berarti di sini ada masalah klaim hak cipta ataupun konten di video Anda yang belum terselesaikan. Jadi seperti itu. Nah, jadi resikonya di sini ketika kita melakukan sebuah reupload adalah seperti ini. Ya, memang diperbolehkan reupload dengan sistem pengeditan yang kreatif ya. Tetapi apakah video yang kita reupload nantinya itu pemilik hak ciptanya mengizinkan? Nah, itu yang bisa teman-teman pikirkan lagi. Jadi ya lebih baik menggunakan konten sendiri daripada cepat-cepat pun ya ujung-ujungnya pelanggaran, pembayarannya pun gak dibayarkan, kan percuma juga ya. Sayang juga kita capek-capek tiap hari upload video, ujung-ujung ya pelanggaran gak dibayarkan. Jadi ya harapan saya buat teman-teman semua ya fokus saja pada konten asli ya. Nggak masalah lama, yang terpenting adalah reputasi akun kita ya. Dan nanti ketika proses pengajuan monetisasi itu mudah ya, jadi mudah diterima ketika akun kita tanpa ada pelanggaran ya, termasuk pelanggaran konten hak cipta ataupun konten keaslian konten terbatas ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa diselesaikan saja jika masih ada pelanggaran video di Facebook agar pembayaran kita itu bisa dibayar ya. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah sampai ambang batas pembayaran minimal misalkan $100 dan $25 belum dibayar, artinya berarti teman-teman bisa cek lagi untuk kontennya, berarti ada konten yang bermasalah. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya ya. Saya doakan buat teman-teman semua untuk akunnya ya cepat dapat banyak pengikut dan juga cepat mendapatkan monetisasi untuk di Facebook ini. Oke, tentunya buat teman-teman semua harapan saya jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan ya seputar Facebook monetisasi selanjutnya di bagian dari tentang pembayaran, tentang gajian Facebook ya, ataupun tentang pelanggaran-pelanggaran di Facebook. Nanti kami akan membahasnya di channel Gagal Sarjana ini. Dan oke, jadi buat teman-teman semua terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.